Shalom. Perkenalkan, nama saya Rona Martayani Sinaga dengan NIM 4312211090. Dan teman saya, Jupiter Andrian Aritona, dengan NIM 4312211073. Di sini kami mau mempresentasikan tentang hubungan iman Kristiani dengan iptek dan seni. Oke, sebelum saya mulai presentasinya, saya mau berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami cuma padamu karena Engkau memberkati kami. Tuhan, saat ini saya dan teman saya mempresentasikan hasil presentasi kami ya Tuhan, yaitu pelajaran agama. Tuhan, saya berharap dengan presentasi ini bisa membuat nilai kami yang bagus ya Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi nantinya, aku harap Kau membimbing kami, Kau tuntun kami, agar semua berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkatilah juga guru yang membimbing kami, semoga hatinya terbuka untuk melihat dan memberikan nilai yang terbaik buat kami ya Tuhan. Tak hanya nilai Tuhan, aku berharap apapun yang ada di dalam pelajaran ini yang bisa kami kutip, semoga bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, terpuji nama-Mu sekarang Ezra namanya dan Yesus. Amin. Baik, presentasi akan kita mulai. Pendahuluan. Ilmu pengetahuan ialah suatu yang menjelaskan definisi tentang alam semesta yang disusun ke dalam suatu bahasa yang mampu untuk dimengerti oleh manusia sebagai suatu usaha agar dapat mengetahui serta mengingat tentang sesuatu. Teknologi. Teknologi adalah kumpulan alat, termasuk mesin, modifikasi, pengaturan, dan prosedur yang digunakan oleh manusia. Teknologi secara signifikan memengaruhi manusia serta kemampuan spesies hewan lain untuk mengendalikan dan beradaptasi dengan lingkungan alami mereka. Istilah ini dapat diterapkan secara umum atau untuk daerah tertentu. Contoh, teknologi informasi, teknologi nuklir, teknologi pertanian, dan teknologi komunikasi. Seni. Seni adalah ide, gagasan, perasaan, suara hati, gejolak jiwa yang diwujudkan atau diekspresikan melalui unsur-unsur tertentu yang bersifat indah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seni itu indah menurut ukuran yang menikmatinya. Selanjutnya, tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan dalam sejarah kekristenan. Hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan dalam sejarah kekristenan telah melalui beberapa tahapan yang berbeda sepanjang waktu. Beberapa tipologi hubungan ini termasuk yang pertama konflik, yang kedua harmoni, yang ketiga saling melengkapi, dan keempat tidak ada hubungan. Mari kita bahas pertama konflik. Pada abad pertengahan, khususnya selama abad ke-13 dan ke-14, terjadi perseteruan antara gereja dan ilmu pengetahuan. Hubungan yang terjalin adalah hubungan konflik. Ilmuwan-ilmuwan seperti Galileo Galilei dan Johannes Kepler dikucilkan oleh gereja karena pandangan mereka yang dianggap bertentangan dengan doktrin gereja. Selanjutnya, harmoni. Pada abad ke-17 terjadi pergeseran dalam hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Ilmuwan-ilmuwan seperti Francis Bacon dan Isaac Newton melihat bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan hukum-hukum alam tersebut dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah. Hubungan yang terjalin adalah hubungan harmoni. Next, saling melengkapi. Pada abad ke-19 dan ke-20 terjadi pergeseran lagi dalam hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Ahli teologi mulai menyadari bahwa ilmu pengetahuan dapat memberikan kontribusi dalam memahami kebenaran dan dalam iman. Oleh karena itu, hubungan yang terjalin adalah hubungan saling melengkapi. Yang terakhir, tidak ada hubungan. Beberapa ahli teologi dan ilmuwan modern menganggap bahwa iman dan ilmu pengetahuan adalah dua hal yang saling terpisah dan tidak berkaitan. Hubungan yang terjalin adalah hubungan tidak ada hubungan. Dalam kesimpulannya, tipologi hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan dalam sejarah Kristenan adalah konflik, harmoni, saling melengkapi, dan tidak ada hubungan. Bagaimanapun pandangan yang muncul dalam sejarah Kristenan tentang hubungan ini sangat kompleks dan beragam.
dominasi iman agama terhadap ilmu pengetahuan sains. Pada masa lalu, iman dan agama memegang peranan penting dalam menentukan pengetahuan dan pandangan manusia terhadap dunia. Namun, pada zaman modern ini, ilmu pengetahuan dan sains telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi satu-satunya sumber pengetahuan yang dipercayai. Persepsi bahwa iman atau agama memegang kendali atas ilmu pengetahuan atau sains masih tetap ada di kalangan tertentu dan tidak dapat diabaikan. Beberapa ilmuwan terkenal seperti Isaac Newton, Galileo Galilei, dan Johannes Kepler sebenarnya juga tidak memiliki kepercayaan agama yang kuat. Namun, meskipun mereka mempercayai agama, hal ini tidak menghalanginya untuk mengejar penemuan ilmiah yang memerlukan pemikiran kritis dan metode ilmiah. Namun, terkadang dalam beberapa kasus, dogma agama dapat menghambat perkembangan sains dan pengetahuan. Salah satu contohnya adalah perumpamaan penciptaan dalam Alkitab yang sesuai dengan sains penciptaan. Hal ini membuat pandangan ilmiah bertentangan dengan keyakinan agama tertentu, dan hal ini dapat menimbulkan perdebatan panjang yang tidak produktif. Namun, tidak selalu demikian. Terkadang para pemeluk agama juga dapat menjadi penggerak melakukan penemuan baru melalui kemampuan berpikir kritis mereka. Secara umum, ilmu pengetahuan dan agama adalah dua bidang yang berbeda dan memiliki prinsip dan metode sendiri-sendiri. Namun, cara pandangan yang inklusif pada keduanya dapat mengarah pada pemahaman yang lebih holistik tentang dunia kita. Dua, dominasi ilmu pengetahuan terhadap agama. Ilmu pengetahuan merupakan langkah ke arah kemajuan, sementara agama terkadang dapat membatasi kemajuan tersebut. Ilmu pengetahuan memberikan penjelasan yang akurat dan dapat dibuktikan secara empiris. Sedangkan agama lebih banyak berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan pribadi. Dominasi ilmu pengetahuan tidak bermaksud menghilangkan agama, namun lebih kepada memberikan perspektif yang lebih ilmiah dan objektif dalam pemahaman kita terhadap dunia. Masa depan dunia akan lebih maju jika ilmu pengetahuan dan agama dapat saling menghargai dan berdampingan tanpa memberikan dominasi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dapat memberikan solusi untuk masalah dunia yang lebih konkret dan spesifik. Sementara agama memberikan pedoman moral dan spiritual bagi individu. Menggunakan ilmu pengetahuan untuk menguji kebenaran agama adalah langkah yang positif selama dilakukan secara objektif dan tidak memecah belah nilai-nilai agama yang diakui secara universal. Terlalu banyak mengutamakan agama dan mengesampingkan ilmu pengetahuan dapat membuat masyarakat terbelakang dan kurang siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Ian Borbor membagi tipe hubungan iman dan ilmu pengetahuan masa sekarang dengan 4 tipe hubungan. Liek Willarjo telah membuat suatu ringkasan yang sangat baik tentang keempat tipe itu serta menerbitkannya dalam jurnal Waskita. Menurut Willarjo, keempat pengelompokan yang dibuat Barbour itu dapat disingkat dengan 4P, yakni yang pertama pertentangan atau konflik, yang kedua perpisahan atau independen, yang ketiga perbincangan atau dialog, dan 4 perpaduan atau integrasi. A. Pertentangan. Pertentangan ialah hubungan yang bertentangan dan dalam kasus yang ekstrim mungkin bahkan bermusuhan. Barbour menunjukkan bahwa contoh historis dari konflik ini adalah kasus Galileo. B. Perpisahan. Perpisahan berarti ilmu dan agama berjalan sendiri-sendiri dengan bidang garapan, cara, dan tujuannya masing-masing tanpa saling mengganggu atau mempedulikan. Ini salah satu cara untuk menghindari konflik atau saling menyalahkan. C. Perbincangan. Perbincangan ialah hubungan yang saling terbuka dan saling menghormati, karena kedua belah pihak ingin memahami perbedaan dan persamaan antara keduanya. D. Perpaduan. Beberapa penulis berpendapat bahwa
macam integrasi antara ilmu dan iman atau agama adalah mungkin. Ada 3 versi yang berbeda dari integrasi menurut Ian Barbour. Pertama, dalam teologi natural atau alamiah, diklaim bahwa eksistensi Allah dapat disimpulkan dari bukti-bukti rancangan dalam alam, bahwa alam sedemikian teratur menunjukkan adanya suatu perancang di baliknya. Ia tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ilmu pengetahuan menolong kita untuk lebih menyadari. Kedua, dalam teologi tentang alam. Sumber utama dari teologi terletak di luar ilmu pengetahuan. Namun, teori-teori ilmiah dapat memengaruhi perumusan ulang dari doktrin-doktrin tertentu dalam agama, khususnya doktrin tentang penciptaan dan hakikat manusia. Tiga, dalam sintesa sistematis, baik ilmu maupun agama menyumbang untuk pengembangan dari suatu metafisik yang inklusif seperti dalam filsafat proses. Pengertian teknologi modern. Ada 3 kelompok dalam merespon perkembangan teknologi modern. Kelompok pertama melihat perkembangan teknologi modern sebagai sumber yang memungkinkan standar kehidupan lebih tinggi, meningkatkan kesehatan dan komunikasi yang lebih baik maupun mudah. 1. Teknologi modern dianggap memberikan dampak peningkatan kesejahteraan manusia. Klaim bahwa persoalan apapun yang diakibatkan oleh teknologi modern pada dirinya sendiri tunduk atau dapat dikontrol oleh solusi teknologis. Kedua, bersikap kritis terhadap teknologi. Karena teknologi modern dapat menyebabkan alienasi dari alam, penghancuran lingkungan hidup, mekanisasi dari kehidupan manusia, dan hilangnya kebebasan manusia. Ketiga, berpendapat bahwa teknologi bersifat ambigu. Dampaknya bervariasi tergantung pada konteks sosial karena teknologi dirancang dan digunakan, dan menjadi produk maupun sumber dari kekuatan ekonomis dan politis. Perkembangan ilmu pengetahuan seiring waktu ternyata dapat menimbulkan dampak positif dalam memperluas pemahaman mengenai Tuhan dan alam semesta ini. Kini teknologi modern memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi mengenai ajaran-ajaran agama dan meramaikan bidang-bidang baru dalam teologi seperti digital teologi dan teknologi pelayanan di gereja. Pada sisi lain, teknologi modern juga dapat menimbulkan tantangan dan dampak negatif dalam kehidupan iman dan ilmu pengetahuan. Teknologi bisa digunakan untuk menyebarkan ajaran-ajaran sesat dan menghasilkan opini publik yang meragukan. Ini memicu munculnya temuan kontroversial seperti teori konspirasi atau hoax yang dapat mempengaruhi persepsi publik tentang agama. Oleh karena itu, teknologi modern dapat membawa peluang dan tantangan bagi hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan dalam sejarah kekristenan. Perkembangan teknologi modern yang bersifat positif dapat digunakan sebagai alat untuk memperluas pemahaman agama dan memperdalam keimanan. Sedangkan dampak negatif, teknologi juga dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat untuk merangin fake news atau pengaruh ajaran sesat dengan memberikan informasi yang benar dan akurat. Teknologi dapat membantu memecahkan berbagai masalah dalam berbagai bidang, seperti 1. Masalah kesehatan. Teknologi medis dapat membantu dalam diagnosis yang lebih akurat, pengobatan yang lebih efektif, dan pengobatan obat-obatan baru. Contoh konkretnya adalah teknologi pencitraan medis seperti MRI dan CT-scan, serta penggunaan robot dalam operasi medis. 2. Masalah lingkungan. Teknologi dapat membantu mengurangi polusi dan memperbaiki kondisi lingkungan. Contoh konkretnya adalah penggunaan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin, serta teknologi pengelolaan limbah yang lebih efektif. 3. Masalah sosial. Teknologi dapat membantu memperbaiki kualitas hidup manusia, seperti dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan transportasi. Contoh konkretnya adalah teknologi e-learning
aplikasi pencarian kerja online, dan mobil listrik. Dalam bidang komunikasi, teknologi telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Beberapa dampak positif yang dapat dirasakan antara lain. 1. Mempercepat komunikasi. Teknologi seperti telepon seluler dan internet telah mempercepat komunikasi antara orang-orang yang berjauhan. 2. Meningkatkan akses informasi. Dengan adanya internet, informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat dari berbagai belahan bumi. 3. Mendorong keterlibatan sosial. Teknologi seperti media sosial telah memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki minat dan pandangan yang sama, serta memfasilitasi diskusi dan kolaborasi. C. Tipologi respons Kristen terhadap teknologi modern. Di satu sisi, banyak orang Kristen menganggap teknologi modern sebagai satu kemajuan yang membawa banyak manfaat bagi manusia. Teknologi seperti internet, smartphone, dan komputer memungkinkan orang Kristen untuk berhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Mengeksplorasi kepercayaan mereka dalam bentuk baru dan mengakses sumber daya pendidikan dan informasi. Itu nggak belum hidupin anjir, ulang-ulang. Hah? Yang ini C yang belum. Ya. C. Tipologi respon Kristen terhadap teknologi modern. Di satu sisi, banyak orang Kristen menganggap teknologi modern sebagai suatu kemajuan yang membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Teknologi seperti internet, smartphone, dan komputer memungkinkan orang Kristen untuk terhubung dengan orang lain di seluruh dunia, mengeksplorasi kepercayaan mereka dalam bentuk baru, dan mengakses sumber daya pendidikan dan informasi yang tak terbatas. Bagi orang Kristen yang memandang teknologi dengan sudut pandang ini, teknologi dapat menjadi sarana yang memperkaya pengalaman manusia dan membantu memajukan kebaikan di dunia. Namun, di sisi lain ada juga orang Kristen yang melihat teknologi modern sebagai ancaman bagi nilai-nilai dan keyakinan mereka. Sebagai contoh, teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan robotik dapat menggantikan pekerjaan manusia dan mengubah struktur sosial yang mendasar. Selain itu, teknologi juga dapat menimbulkan tantangan etis seperti masalah privasi, keamanan data, dan pengaruh media sosial yang salah. Bagi orang Kristen yang memandang teknologi dengan sudut pandang ini, teknologi dapat menjadi sumber ketidakpastian dan keraguan, dan mereka mungkin lebih cenderung meragukan dampak positifnya. Namun pada akhirnya, respon orang Kristen terhadap teknologi modern sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan keyakinan pribadi masing-masing. Beberapa orang Kristen mungkin melihat teknologi sebagai sarana untuk memperkaya pengalaman agama mereka. Sementara yang lain mungkin merasa perlu untuk membatasi penggunaan teknologi agar tidak mengganggu kehidupan rohani mereka. Tiga respon terhadap teknologi menurut Ian Barbour. 1. Teknologi sebagai pembebas. 2. Teknologi sebagai ancaman. 3. Teknologi sebagai instrumen kekuasaan. 1. Teknologi sebagai pembebas. Berikut ini diidentifikasi beberapa kegunaan teknologi. Yang pertama, standar kehidupan yang lebih tinggi, obat-obat baru, perhatian medis yang lebih baik, sanitasi dan nutrisi yang meningkat, telah meningkatkan masa lama kehidupan manusia lebih dari 2 kali di negara-negara industri sepanjang abad yang lalu. Mesin-mesin misalnya telah membebaskan manusia dari pekerjaan berat yang menghabiskan waktu dan energi. Kedua, kesempatan untuk memilih. Pilihan individu mempunyai cakupan yang lebih luas dewasa ini dibandingkan sebelumnya karena teknologi telah menghasilkan opsi baru yang belum tersedia sebelumnya dan juga menghasilkan berbagai barang dan jasa. Ketiga, lebih banyak waktu luang. Peningkatan dalam produktivitas telah membawa kita kepada jam kerja yang lebih pendek. Komputer dan otomasi menjanjikan
untuk mengurangi banyak dari pekerjaan yang bersifat monoton yang merupakan ciri dari industrialisasi fase awal. Keempat, komunikasi-komunikasi yang meningkat. Dengan bentuk-bentuk baru transportasi, seseorang dalam waktu beberapa jam saja dapat berpergian ke tempat-tempat yang jauh, yang sebelumnya butuh waktu berbulan-bulan untuk mencapainya. Dengan teknologi elektronik seperti radio, televisi, jaringan komputer, telepon genggam, dan sebagainya, kecepatan, jangkauan, dan skop komunikasi telah berkembang dengan pesat. Kelima, ketergantungan kepada ahli untuk membuat keputusan mengenai kebijakan. Tentu tidak diharapkan para teknokrat mengklaim bahwa pertimbangan mereka bersifat bebas nilai, dan para elit teknis diharapkan bersikap non-politis. Mereka yang punya kekuasaan jarang menggunakan kuasanya secara rasional dan objektif, khususnya kalau kepentingan terancam. 2. Teknologi sebagai ancaman. Beberapa respon Kristen terhadap teknologi modern meliputi: pertama, penolakan mutlak terhadap teknologi. Beberapa Kristen meyakini bahwa teknologi modern adalah sebuah ancaman bagi nilai-nilai Kristen dan harus ditolak secara mutlak. Kedua, pendekatan kritis terhadap teknologi. Beberapa Kristen menganggap bahwa teknologi modern memiliki potensi untuk memperbaiki kondisi manusia, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, teknologi harus dihadapi dengan secara kritis dan dengan kebijaksanaan. Ketiga, penerimaan terhadap teknologi. Beberapa Kristen melihat teknologi sebagai anugerah dari Tuhan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Namun, penggunaan teknologi harus tetap dalam batas-batas moral dan etis yang sesuai dengan ajaran Kristen. Dalam semua respon ini, teknologi modern dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Kristen karena dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia dan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, para Kristen harus mempertimbangkan dampak teknologi secara kritis dan memutuskan bagaimana cara terbaik untuk menghadapinya. 3. Teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Posisi atau respon ketiga berpendapat bahwa teknologi tidak secara inheren baik atau jahat. Tetapi teknologi adalah instrumen kekuasaan yang ambigu, yang konsekuensinya tergantung pada konteks sosialnya. Dalam kesimpulannya, teknologi dianggap sebagai instrumen kekuasaan yang dapat mempengaruhi dan mengubah masyarakat. Namun respon Kristen terhadap teknologi modern bervariasi, tergantung pada pandangan mereka tentang nilai-nilai, moral, dan etika. Penggunaan teknologi harus diatur secara bijaksana dan bertanggung jawab agar tidak merusak keseimbangan alam dan keadilan sosial. D. Hubungan teknologi dan kekuasaan politis. Teknologi dan kekuasaan politis saling kait erat. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kekuasaan politis pun semakin handal untuk mengontrol masyarakat. Kita tidak bisa pungkiri bahwa teknologi berperan penting dalam membentuk kekuasaan politis, baik dalam hal propaganda, pengawasan, maupun dalam mengumpulkan data dan informasi tentang rakyat. Penggunaan teknologi oleh kekuasaan politis seringkali menimbulkan konflik dan ketidakpuasan, karena teknologi bisa digunakan untuk mengontrol dan menindas rakyat. Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kekuasaan politis dan masyarakat secara keseluruhan. Kekuasaan politis harus memperhatikan hak privasi dan kebebasan individu dalam penggunaan teknologi agar tidak menimbulkan efek samping yang merugikan masyarakat. Membangun sikap Kristen yang lebih realistis terhadap teknologi. Teknologi bukanlah hal yang jahat, tapi bagaimana kita menggunakannya yang dapat membawa dampak positif atau negatif bagi kita dan orang lain. Sikap Kristen yang lebih realistis terhadap teknologi adalah dengan menggunakan teknologi yang ada untuk memperluas akses dan meningkatkan efektivitas ajaran Kristus. Membangun sikap Kristen yang lebih realistis terhadap teknologi berarti memahami bahwa teknologi hanya alat, bukan pengganti persaudaraan, rasa saling mengasihi, dan hubungan kita dengan Tuhan.
Sikap Kristen yang lebih realistis terhadap teknologi melibatkan kesadaran akan pengaruh teknologi terhadap kesehatan mental, relasi interpersonal, dan lingkungan, serta menjaga penggunaan teknologi yang seimbang dan bertanggung jawab. Sikap Kristen yang lebih realistis terhadap teknologi juga melibatkan refleksi yang terus-menerus tentang bagaimana teknologi dapat digunakan dengan bijak untuk memperjuangkan keadilan sosial dan menolong sesama. Rangkuman. Dalam konteks teknologi disebutkan bahwa teknologi dapat memudahkan kehidupan manusia. Namun teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan dalam agama Kristen perlu diintegrasikan dalam penggunaan teknologi. Sementara dalam seni disebutkan bahwa Rangkuman. Dalam konteks teknologi disebutkan bahwa teknologi dapat memudahkan kehidupan manusia. Namun teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan dalam agama Kristen perlu diintegrasikan dalam penggunaan teknologi. Sementara dalam seni disebutkan bahwa seni sebagai ekspresi kreativitas manusia juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat iman Kristen. Seni dapat membantu manusia memahami keindahan dan kompleksitas ciptaan Tuhan, serta mengilhami iman dan harapan. Secara keseluruhan, hubungan antara iman Kristen dan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni perlu dielaborasi secara terus-menerus untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara holistik. Sebelum mengakhiri presentasi ini, angka baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu selama presentasi ini. Kami berdoa agar informasi yang telah disampaikan dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami dengan rahmat-Mu. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu dan berdoa agar Engkau terus memberi kekuatan, hikmat, dan keberanian dalam pekerjaan kami ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.